Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa TV Ar-Rasyid dimanapun Anda berada, yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sholawat serta salam yang tetap kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada tabi'in dan umatnya, sehingga mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Ar-Rasyid dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita memasuki pada tahap akhir, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan. Ini adalah masa-masa terakhir kita melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Karena pada bulan suci Ramadan ini kita membagi ada tiga fase. Yang fase pertama adalah 10 hari pertama, yang merupakan adalah hari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada umat manusia, khususnya bagi yang melaksanakan bulan puasa, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fase yang kedua adalah 10 hari di pertengahan, yaitu adalah hari maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Bahwa bulan Ramadan pada 10 hari awal itu merupakan adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan 10 di pertengahan adalah sebagai maghfirah, dan 10 terakhir pada bulan Ramadan ini merupakan itqu minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa meraih ketiga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Ar-Rasyid dimanapun Anda berada, bahwa pada masa-masa 10 hari terakhir ini merupakan masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hari atau waktu yang sangat luar biasa. Ini adalah Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar inilah malam yang dinantikan oleh kita semua, karena disitulah Allah memberikan kebaikan yang sangat luar biasa,
di mana ketika kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan amaliyah yang lebih baik selain daripada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa. Pemirsa TV Ar-Rasyid dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan, apalagi ini masa-masa yang terakhir, yaitu tepatnya pada tanggal 29 bulan Ramadan, dan ini merupakan, semoga saja, karena penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan ini juga merupakan suatu proses yang memang ditempuh melalui jalur hukum, seperti prosesnya kita menentukan hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan-batasan ketika kita menentukan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum." Berpuasalah engkau semua ketika melihat hilal, dan berbukalah atau menentukan pada awal Syawal, 1 Syawal itu juga ditentukan oleh kita melihat hilal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang untuk menentukan hilal itu bisa juga melaksanakan dengan alat-alat modern. Tidak seperti Rasulullah SAW zaman dulu. Nah, kita sebagai kaum muslimin ini merupakan suatu kebahagiaan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita semua untuk melaksanakan kewajibannya sampai akhir bulan Ramadan ini. Pemirsa TV Ar-Rasyid yang saya muliakan dimanapun berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini adalah perintah yang sangat luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan sholat, ketika merintahkan haji, zakat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan memakai kalimat perintah, tapi kalimat yang sangat luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, di sini adalah kalimat yang sangat luar biasa, ya, indahnya sangat luar biasa. Jadi Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Jadi bukan status sosial, karena iman itu adalah ada dalam hati. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya, dalam profesi apapun, ketika melaksanakan puasa itu sudah termasuk orang yang beriman. Nah, disinilah letak kebahagiaan kita, sehingga Rasulullah SAW ketika seorang hamba man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang merasa bahagia, barang siapa yang merasa senang ketika datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Yang jadi pertanyaan adalah lafaz fariha. Kenapa Rasulullah SAW itu memberikan lafaz fariha? Artinya orang dalam melaksanakan bulan puasa yang menurut hawa nafsu itu sangat bertentangan. Orang lapar itu sangat bertentangan dengan nafsu. Orang kecapean seperti sholat tarawih itu pun bertentangan dengan nafsu. Tapi kenapa kita harus ada rasa bahagia? Disinilah kita bisa dikupas bahwa lafaz fariha merupakan lafaz yang sangat luar biasa. Kadang kita gali dari mana segi fariha kita terhadap puasa ini. Ternyata dalam lafaz
ayat Al-Qur'anul Karim bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Lafaz amanu inilah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa ketika kita melaksanakan bulan Ramadan kita termasuk orang yang beriman, dan itu langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan kewajiban yang lain, zakat, haji, Allah tidak memanggil bahwa kita adalah orang iman. Tapi ketika bulan puasa, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah langsung ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas berarti orang yang melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita pun termasuk bagian dari orang-orang yang beriman karena kita melaksanakan puasa lillahi ta'ala. Dan di sini adalah pada niat sudah tertera dan sangat lengkap, yang semuanya itu akhirnya adalah pada lillahi ta'ala. Seperti niat nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pada ibadah bulan Ramadan ini sangat lengkap niatnya. Di situ ada waktu mulai dari hari, bulan, tahun. Itu tertera, dan ini yang di akhir semua adalah lafaz lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika melaksanakan amalan sekecil apapun, kita arahkan, kita tunjukkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amaliyah, bukan karena surga, bukan takut karena neraka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bagian hari-hari yang terakhir ini, mudah-mudahan kesemuanya dari awal sampai akhir kita nyatakan lillahi ta'ala, dan itu memang benar-benar lillahi ta'ala, bukan kita melaksanakan puasa karena ingin mendapatkan pahala atau surga. Karena bagaimana? Ketika kita melaksanakan ibadah hanya karena untuk mendapatkan pahala, maka seolah-olah pahala itu sebagai Tuhan. Makanya setiap amalia itu tergantung niat. Kalau niat kita bukan karena Allah Ta'ala, maka yang kita dapatkan bukan pahala dari Allah. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini adalah seorang nabi sebagai ulul azmi yang melaksanakan tugas-tugasnya, aktivitas sehari-hari, sehingga setan yang begitu cemburu terhadap Nabi Ibrahim, setan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa Ibrahim itu dinyatakan sebagai ulul azmi, sebagai nabi, padahal dia itu adalah sebagai hubbud dunia, yang setiap harinya aktif melaksanakan dunia. Tapi mengapa engkau katakan bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai nabi? Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan setan. Kata Allah, setan, kamu tidak paham terhadap apa yang diniatkan oleh Nabi Ibrahim. Memang niat itu dampaknya sangat luas, karena banyak di antara kita yang mungkin ketika melaksanakan yang bentuknya duniawi tapi nyatanya adalah tujuan ukhrawi. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita melaksanakan amaliyah ukhrawi tetapi pada niat kita itu adalah niatnya untuk duniawi. Dan ini sebagai niat yang pertama kali adalah sebagai rukunnya ibadah, termasuk juga dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, yang insyaallah mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita tetap akan bisa didatangkan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan puasa pada tahun yang akan datang, kita tetap diberikan umur yang panjang, barokah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Ar-Rasyid dimanapun berada, pada masa-masa kali ini marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan puasa dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri untuk acara ini, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dalam waktu yang terakhir ini adalah detik-detik yang terakhir untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
yang hajat-hajatnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karim madkhana sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sadin asbi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukabi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal siyam wa husnal khitam wa la taj'alna minal khasirin fi Ramadan. Allahumma ij'alna mimman tudrikuhum ar-rahmah thummal maghfirah thummal 'idku minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.